Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaman Nagia Mawadi dengan NIM 081911333068 dari kelas Manajemen Industri B2. Di sini saya akan mempresentasikan logo dari perusahaan startup yang telah saya buat. Jadi perusahaan startup saya bernama Jaitin, di mana Jaitin merupakan sebuah platform yang menghubungkan antara para penjahit dan pelanggan, di mana platform ini bertujuan untuk mempermudah semua kalangan orang yang bingung dalam mencari penjahit yang tepat. Selain dapat menemukan penjahit yang tepat, user tidak perlu untuk bertemu langsung dengan penjahitnya dikarenakan Jaitin akan menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk dapat mengukur tubuh secara virtual. Serta Jaitin akan menyediakan online consulting dengan penjahit serta menjamin dan menjaga kualitas penjahit yang terbaik. Sedikit latar belakang dari startup saya. Logo yang saya gunakan adalah seperti ini, di mana ada logo mesin jahit dan juga typeface atau font bertuliskan Jaitin. Bisa dilihat pada layar, logonya seperti ini. Lalu ada dua logo di mana Jaitin merupakan sebuah startup. Jadi kita harus menggunakan logo sefleksibel mungkin seperti itu. Jadi di sini saya menyiapkan dua logo, di mana logo yang lingkaran yang ada di sebelah kiri layar itu merupakan logo untuk aplikasinya. Jadi logonya berbentuk lingkaran seperti itu. Lalu untuk iklan atau untuk dicetak dan segala macamnya, agar orang tidak lupa dengan nama startupnya itu sendiri, saya memberi tulisan Jaitin seperti itu, agar orang terbenak di kepala mereka kalau mereka tiap melihat logo ini adalah logo Jaitin seperti itu. Oke, karena tadi logo saya berwarna hitam, pasti kalau misalnya kita taruh di background warna hitam itu bakal tidak terlihat. Oleh karena itu saya memilih atau mempunyai berbagai macam warna yang bisa digunakan untuk berbagai macam tempat. Apabila ada background hitam, kita bisa menggunakan logo Jaitin yang berwarna putih. Dan apabila ada background hitam putih, saya punya alternatif warna lain, yaitu coklat agak abu-abu seperti itu dengan kode warna yang sudah tertera di dalam layar gitu. Kenapa saya memilih warna hitam sebagai logo utama dari Jaitin? Jadi di sini saya menggambarkan hitam itu sebagai campuran dari segala warna gitu. Apabila kita pikir semua warna apabila dicampur itu akan menjadi warna hitam. Dan kenapa juga putih? Karena di sini putih itu saya anggap sebagai istilahnya kanvas putih yang kosong gitu. Jadi di mana kanvas putih yang kosong tersebut itu belum dijadikan apa-apa, istilahnya sebagai kain atau pakaian yang belum terbuat gitu. Dan hitam apabila kita sudah melakukan berbagai macam pada kain tersebut, dijahit, dijadikan baju dan desain dengan segala macamnya, itu akan menjadi satu kesatuan yang saya gambarkan dengan warna hitam. Selain itu juga warna hitam dapat menggambarkan kesan yang elegan dan juga dapat menanamkan benak bahwa hitam itu sebuah kemewahan. Lalu elemen yang saya gunakan memang sudah sangat terlihat jelas ya, bahwa logonya itu adalah mesin jahit yang lama seperti pada layar di sebelah kiri, dan juga pada typeface atau font I itu terdapat jarum jahit, di mana dua elemen ini sangat erat kaitannya dengan penjahit. Jadi istilahnya sangat adaptif dan juga memorable gitu. Kalau lihat logo ini pasti yang diingat itu penjahit seperti itu. Lalu di sini typeface yang saya gunakan yaitu Montserrat Extra Bold, di mana typeface ini saya gunakan untuk pada tulisan Jaitinnya seperti itu. Sudah saya bahas di awal bahwa logo Jaitin ini memiliki berbagai macam variasi. Logo Jaitin ada yang ada typeface-nya dan juga ada yang enggak gitu. Di sini menunjukkan bahwa logo ini itu adaptif seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memakainya pada sebuah aplikasi, saya akan memilih logo yang lingkaran gitu. Selain aplikasi juga dapat dijadikan sebagai mungkin profile picture di sebuah sosial media. Kan tidak mungkin kalau profile picture kita menggunakan yang ada font Jaitinnya. Jadi kita akan menggunakan font atau logo yang bawah gitu, yang tidak ada tulisannya. Dan di sini saya akan menunjukkan berbagai macam istilahnya kalau logo ini dipakai di berbagai macam platform dan juga tempat itu seperti apa. Jadi ini adalah contohnya logo Jaitin apabila
ada di handphone, di laptop, itu bagaimana. Dan juga ini ada di, misalnya ada poster campaign ataupun ada di ID card, itu akan terlihat seperti ini. Selain itu juga, logo Jahitin juga dapat dijadikan sebagai desain di kaos seperti itu. Dan itu juga masuk-masuk aja gitu kalau misalnya kita taruh di kaos. Poin-poin yang 6 itu, kan ada logo itu harus simple, harus relevan, memorable, tahan lama, unik, dan juga adaptif. Kalau kita bicara poin pertama yaitu simple, saya sangat yakin dan percaya bahwa logo saya itu sangat simple gitu. Bisa dibuktikan dengan hanya menggunakan satu warna saja. Logonya berbentuk 2 dimensi, yang setelahnya tidak ada gangguan-gangguan lain. Dan juga logo ini kalau misalnya bisa dibilang tidak simple, sangat tidak mungkin, karena logo ini emang sangat simple, hanya terdiri dari 2 elemen tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu mesin jahit dan juga jarum jahitnya itu sendiri. Lalu kedua, untuk relevan. Kalau kita bicara relevan, logo ini sangat relevan dengan startup saya. Kenapa? Karena memang startup saya itu berhubungan dengan penjahit, dimana kalau kita memikirkan kata penjahit, kata atau benda pertama yang muncul dalam benak kita pasti mesin jahit gitu. Dan juga saya memikirkan apalagi yang sangat relevan dengan penjahit. Oh, saya pikir adalah jarum jahit, karena di mana-mana orang menjahit itu pasti menggunakan jarum, dan jarum jahit itu merupakan sebuah ciri khas bagi para penjahit. Jadi kalau dibilang logo ini relevan, logo ini sangat relevan dengan startup saya. Lalu untuk memorable, saya sangat yakin bahwa logo saya itu memorable. Kenapa? Karena memang elemen yang digunakan pada logo ini sangat merepresentasikan startup yang saya buat gitu. Jadi saya yakin kalau misalnya ada orang lihat logo ini, mereka pasti langsung terbenak dengan, oh penjahit, oh ini startup, oh berarti startup yang menyediakan penjahit yaitu Jahitin. Jadi saya yakin logo ini memorable gitu. Dan juga untuk poin tahan lama, saya yakin kalau logo saya ini bakal tahan lama. Kenapa? Karena logo ini tadi sudah disebutkan simple dan juga relevan. Dan logo ini tahan lama. Kenapa? Karena logo yang simple seperti ini, meskipun dimakan zaman tren logo itu seperti apa, pasti logo simple seperti ini tetap bertahan dan juga tahan lama. Meskipun nanti kalau ada era atau trennya logo itu jadi 3 dimensi gitu, karena logo saya hanya 2 dimensi, logo ini pun juga bisa dibikin 3 dimensi gitu. Kayak dulu logo Google yang dulu awalnya 3 dimensi, sekarang hanya flat design gitu, 2 dimensi. Itu tinggal hanya perubahan bentuk saja, tetapi elemennya tetap logo Jahitin ini. Jadi saya yakin logo ini sangat tahan lama. Terus untuk poin unik, saya yakin logo ini sangat unik. Karena apa? Karena di logo ini terdapat 2 elemen tadi yang apabila kita memikirkan penjahit, kita pasti teringat oleh 2 benda ini, yaitu mesin jahit dan juga jarum jahit seperti itu. Jadi saya sangat yakin bahwa logo saya ini unik gitu, karena memang merepresentasikan startup yang saya buat. Lalu untuk adaptif berarti logo ini tuh dapat digunakan di mana saja gitu, di tempat manapun logo ini bisa. Ini saya buktikan dengan tadi bahwa logo ini coba saya tempatkan di berbagai macam platform, di handphone, di laptop, di komputer, di ID card, di poster, di jalan, bahkan di baju. Logo ini tetap masuk gitu. Jadi saya sangat yakin bahwa logo saya itu adaptif. Jadi mungkin sekian saja presentasi logo dari ide startup yang saya bikin untuk mata kuliah manajemen industri B2 ini. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi ini, semoga saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sampai jumpa.